Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Kakak harap adik-adik dalam kondisi yang sehat selalu, juga beserta keluarga dalam kondisi yang sehat selalu. Adik-adik, hari ini kita mau IMPA online. Kakak harap adik-adik sudah menyiapkan hati untuk bisa bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Untuk memulai IMPA kita, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 215, Dengar Hai Kawanku. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus telah memberkati kami dari malam hingga pada pagi hari ini, sehingga kami dapat terbangun di hari ini dan kami bisa mengikuti IMPA hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kakak layan yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya apa yang sudah dipersiapkan dapat disampaikan dengan baik, dan kami yang mendengarkan juga dapat mengerti, memahami, dan menerapkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari kami ya Tuhan. Tuhan juga mau memberkati agar kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus, kami serahkan IMPA ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Ampunilah salah dan dosa kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca Alkitab. Kakak ajak semua bangkit berdiri. Nah, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Kitab Amsal 1 ayat 8 sampai 19. Kita membacanya secara silih berganti. Dimulai dari kakak. Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu di tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka.
karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap. Padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Terima kasih adik-adik, boleh duduk kembali. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita tadi terambil dari kitab Amsal. Kitab Amsal ditulis oleh Raja Salomo. Dalam salah satu ayatnya ditulis bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, takut akan Tuhan berarti kita harus mendengarkan perintah-perintah yang Tuhan berikan. Dan bukan hanya itu aja adik-adik. Didikan dari orang tua kita. Kita harus nurut sama orang tua kita. Tuhan menginginkan kita agar setiap anaknya mau menyadari dan menuruti semua nasihat dari orang tua. Sekalipun kadang-kadang bertentangan dengan keinginan adik-adik. Iya kan adik-adik? Misalnya, ada nih yang ajak adik-adik main. Sementara orang tua kalian suruh kalian belajar dulu, ngerjain tugas dulu sampai selesai. Baru kalian bisa bermain. Tapi teman kalian ini nunggu kalian untuk bermain. Ada lagi adik-adik. Pada saat adik-adik bermain sama temannya atau ketemu sama temannya, dia membawa HP baru. Lalu karena adik-adik merasa bahwa HP adik-adik itu masih udah lama, akhirnya adik-adik datang ke orang tua. Merengek-rengek minta beliin HP baru dari orang tua. Tapi orang tua sudah mengingatkan buat adik-adik bahwa pakai saja HP yang kamu punya dulu. Nah tapi adik-adik tetap aja kekeh gak mau harus beli HP baru. Kakak yakin anak-anak IMPA GPIB Gracia tidak seperti itu ya adik-adik ya. Harus selalu mendengar nasihat orang tua. Ya, dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, Raja Salomo mau mengajarkan bagi kita untuk tetap berhikmat. Karena dengan berhikmat, adik-adik dapat membedakan mana yang baik menurut adik-adik dan yang tidak baik buat diri adik-adik. Anak-anak yang takut akan Tuhan dan berhikmat pasti selalu mendengarkan nasihat dari orang tua. Adik-adik, selain kedua contoh yang tadi, adik-adik juga harus waspada loh terhadap bujuk rayu teman-teman adik-adik di sekitar adik-adik. Untuk apa? Mungkin ada yang mengajarkan adik-adik yang tidak baik. Seperti belajar berbohong, melawan orang tua, tidak pernah mau mengikuti IMPA. Pada saat IMPA, ada teman yang ngajak adik-adik untuk bermain sepeda atau bermain futsal. Adik-adik langsung mengikuti teman, tidak menghiraukan bahwa hari Minggu itu adalah hari untuk beribadah. Atau bahkan ada yang mengajak adik-adik bermain sampai lupa waktu. Adik-adik, kakak bilang buat adik-adik nih, jangan merasa takut. Kalau kalian
tidak ditemani sama teman-teman kalian karena mungkin tidak mau mengikuti bujuk rayu mereka. Karena kalian berhikmat, kalian bisa membedakan mana bujukan yang baik dan gak baik buat adik-adik. Adik-adik gak mau kan merugikan diri kalian sendiri? Mau gak dirugikan kalau mengikuti yang tidak baik dari teman-teman kalian? Enggak kan? Kalau takut dan taat kepada Tuhan, juga mendengarkan nasihat orang tua, akan membawa kesuksesan dan kedamaian bagi diri adik-adik. Sementara kalau adik-adik egois nih, sombong, dan tidak pernah mau mendengarkan nasihat orang tua, kalian itu akan dirugikan sendiri adik-adik. Nah, adik-adik belajar menjadi anak Tuhan yang selalu waspada terhadap bujuk rayu yang ada di sekitar kalian. Bahkan mungkin dari orang-orang terdekat adik-adik sendiri. Dengan cara apa ya, Kak? Saya harus waspada. Nah, adik-adik, dengan cara Kakak mau kasih tahu nih, membangun persekutuan dengan Tuhan. Melalui apa ya, Kak? Melalui doa, membaca firman Tuhan, selalu impa, dan kalau adik-adik takut dan taat kepada Tuhan, berarti adik-adik juga takut kepada orang tua dan mau mengikuti semua nasihat yang orang tua sampaikan bagi adik-adik. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami anak-anak-Mu, agar kami mampu menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk Kakak Layan yang telah memberitakan firman-Mu, yang melaksanakan pelayanan pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, agar kami senantiasa tetap bersukacita di dalam mengangkat pelayanan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa dalam surga, pada saat ini kami mau berdoa untuk kehidupan adik-adik kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati adik-adik kami dengan kesehatan, agar mereka senantiasa tetap bersukacita, walaupun pada saat ini mereka hanya boleh belajar dari rumah, boleh bermain di dalam rumah,
tetapi biarlah mereka tetap bersukacita, dan tuntunlah kehidupan adik-adik kami ini Tuhan, agar mereka senantiasa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan dengar-dengaran kepada orang tua. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk kehidupan bergereja kami. Kami mendoakan Tuhan untuk semua orang yang terlibat di dalam pelayanan di GPIB Gracia Bekasi. Biarlah Engkau memberkati Tuhan, memberikan kesehatan, agar boleh mengangkat pelayanan bersama-sama dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Kiranya Engkau memberkati pemerintah kami, agar boleh memerintah dengan adil seturut dengan kehendak Tuhan. Saat ini Tuhan, bukan hanya bangsa Indonesia tetapi seluruh dunia sedang dilanda oleh wabah virus corona Tuhan. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami hanya berdoa kepada-Mu Tuhan, Engkau mampu menghalau wabah virus corona ini dari muka bumi ini Tuhan. Tuhan, tolonglah kami agar virus corona ini segera lenyap dari muka bumi ini, dan kami boleh melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih percayakan kepada kami dengan segala baik tanpa rongrongan daripada virus corona Tuhan. Tuhan, kami percaya kepada-Mu bahwa bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Kami mendoakan Tuhan untuk orang-orang garda terdepan yang bekerja untuk merawat orang-orang yang sakit karena COVID. Biarlah Engkau memampukan mereka, memberikan kesehatan kepada mereka, agar mereka boleh di dalam pekerjaan mereka tetap bersukacita. Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan untuk orang tua kami. Biarlah Engkau memberkati orang tua kami dengan kesehatan dan umur panjang, agar mereka senantiasa bersukacita di dalam mendidik dan mengarahkan kami ke jalan yang Tuhan kehendaki. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk persembahan kami yang telah kami berikan kepada-Mu. Biarlah Engkau memberkati persembahan ini Tuhan, agar boleh bermanfaat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kiranya Engkau memberkati Tuhan pekerjaan orang tua kami, agar mereka senantiasa bersukacita di dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tuhan, kehidupan kami dari saat ini sampai selama-lamanya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tetapi bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa kepada-Mu dan yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat.